Teman-teman udah lihat slide-nya? Udah ya. Pertama maafkan saya kalau misalnya agak telat. Tadi ada kesalahan teknis di sisi Brigade Satyanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas. Nah, sebelum kita ke distribusi probabilitas itu adalah baiknya kita kalau review dulu beberapa ini supaya nanti teman-teman bisa ingat kembali. Yang pertama itu apa itu probability? Probability itu adalah sebuah kemungkinan yang terjadi jika ada beberapa gimana ya? Pokoknya peluang terjadinya suatu event itu probability. Kemudian 4 cara untuk menentukan sampel itu, yang pertama itu dengan cara manual, yaitu tree diagram, kemudian dengan cara perkalian, lalu ada permutasi dan kombinasi. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 itu, teman-teman pasti ingat lah, kombinasi itu nggak berurutan, kalau permutasi itu harus berurutan. Kemudian peluang bersyarat itu peluang X given Y. Maksudnya jika terjadi Y, berapakah peluang terjadinya X? Nah, itu maksudnya dari peluang bersyarat. Kemudian kejadian independen. Kalau misalnya teman-teman masih ingat diagram Venn, kan kalau independen kan ada irisan ya di tengah ya. Nah, itu maksudnya independen itu satu kejadian itu tidak mempengaruhi kejadian lain, tapi bisa jadi dua kejadian itu saling bertumpukan, memiliki nilai yang sama maksudnya. Nah, itu yang di tengah itu, yang iris itu. Dan cara mencari peluangnya itu dengan cara peluang A dikali peluang B. Gitu. Kemudian yang 7 yang terakhir ini, mutual eksklusif itu di diagram Venn itu lingkarannya nggak saling menyatu. Jadi terpisah dia. Misalnya lingkaran A dan lingkaran B itu saling terpisah. Nah, untuk cari peluangnya itu, seingat saya itu peluang A ditambah peluang B. Oke. Nah, kan sebelumnya kita udah belajar mengenai data distribusi, yaitu persebaran data yang diikuti dengan frekuensi. Itu kita pelajari di pertemuan ketiga, yang tabel itu, yang kelas. Nah, kalau distribusi itu kita lebih ke arah mencari angka harapan atau expected value dari kemungkinan tersebut. Misalnya, misalnya dadu nih, kan ada 6 sisi ya. Kita lempar sekali kan, peluangnya kan semuanya kan 1/6 ya. Nah, jika kita melemparnya sebanyak 10 kali, ini satu dadu dilempar 10 kali. Nah, kan semuanya kan memiliki peluang 1/6, tapi kan bisa jadi dalam 10 kali lempar itu, bisa jadi angka 4 itu lebih banyak muncul dibanding angka lainnya. Nah, itu kita buat tabel histogramnya gitu, untuk mengetahui angka harapannya atau expected value-nya. Nah, ini background story-nya itu, sini tuh ada dikasih tahu pasangan suami istri itu melahirkan. Nah, di sini itu find numbers of girls for couples having 2 children. Jadi 2 anak ya. Nah, di chapter 2 dan 3 itu kita belajar dari total frekuensi itu, yang ini ya, number of girls X itu ada 0, 1, 2 X dengan frekuensinya 27, 56, dan 17. Nah, di chapter 2 dan 3 itu kita belajar gimana persebaran data tersebut. Misalnya sini modus ya, frekuensi. Modus itu lebih banyak di number of girls-nya 1. Kemudian berapa sih rata-ratanya, rata-rata anak perempuan lahir gitu, 0,9. Kemudian berapa sih standar deviasinya, 0,7. Nah, itu 2 dan 3.
Nah, kemudian di chapter keempat minggu lalu itu kita ada belajar mengenai peluang. Nah, berapa sih peluang lahirnya anak perempuan satu gitu misalnya. Misalnya di sini peluang 0 itu 0,25. Berarti itu peluang tidak melahirkan anak perempuan tapi semuanya laki-laki, 2 laki-laki. Terus yang satu itu peluangnya 0,5. Sedangkan peluang 2-nya itu peluang 2 anak perempuan itu sebesar 0,25 gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau peluang tertinggi itu ada di kelahiran satu perempuan. Itu kalau di chapter 4. Nah, sekarang itu di chapter 5 itu kita disuruh membuat model dari angka harapan itu, nilai harapan. Kemudian kita cari parameternya gitu. Jadi di sini tuh ada gambar, ada tabel ya. Number of girls X itu 012, sedangkan di sisi kanan itu bukan frekuensi tapi peluangnya. Ini peluangnya 0,25, 0,5 dan 0,25. Dicari min-nya 1, kemudian standar deviasinya 0,7. Nah, ini yang kita pelajari selanjutnya untuk membuat theoretical modelnya. Ini sama kayak yang sebelumnya, yang kelahiran anak. Nah, kemudian kalau di pertemuan ketiga itu kita lihat histogram ya. Histogram itu kalau di sumbu Y-nya itu frekuensi, di sini itu sumbunya itu adalah probabilitas. Jadi sini contohnya itu probability histogram for number of Mexican American juniors among 12. Jadi di sini tuh berapa sih kemungkinan anaknya itu berumur 10. Nah, di sini kemungkinannya ada misalnya 0,3. Kemudian berapa sih kemungkinan anak Mexican American itu berumur 12. Nah, itu di bawah 0,1 gitu. Jadi beda sama histogram data, ini kita lebih fokus ke probabilitasnya. Nah, dan kita ke random variable. Random variable ini itu dinotasikan sebagai X. Nah, X itu akan merepresentasikan semua kemungkinan dalam semua sample space. Oke, contohnya. Misalnya di sini itu ada jumlah bayi perempuan yang lahir. Oke. Misalnya dari 1000 kelahiran ya. Dari 1000 kelahiran itu ada misalnya 300 perempuan. Nah, X itu misalnya kita buat sebagai berapa sih kemungkinan perempuan lahir itu. Nah, berapa kemungkinan perempuan lahir itu adalah random variable. Dan itu adalah X gitu. Kemudian misalnya jumlah mata dadu yang keluar. Misalnya satu dadu kita lempar 10 kali nih, kayak contoh sebelumnya. Satu dadu kita lempar, terus ketika ada 10 kali, itu kita bisa tentukan berapa sih kemungkinan jumlah mata dadu yang keluar itu adalah 5 misalnya. Dari 10 kali kita lempar itu. Nah, berapa sih kemungkinan jumlahnya keluar itu 5? Itu adalah X. Yang berarti X itu adalah random variable. Dan persamaan dari dua contoh ini adalah outcome-nya itu atau hasilnya itu adalah bersifat numerik atau angka. Itu yang ada di poin ketiga ya. Harus numerik. Kemudian random variable itu bisa dibedakan lagi menjadi discrete dan continuous. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran pertemuan 1 mengenai data kuantitatif tipenya, nah itu kan ada dibagi 2 ya, discrete dan continuous. Kalau discrete itu lebih gampangnya itu bisa dihitung, countable. Sedangkan continuous itu yang nggak bisa dihitung atau harus memakai pengukuran lain. Misalnya kalau discrete itu misalnya mobil ya, berapa sih mobil yang terparkir di lapangan mall misalnya. Nah, itu kita bisa hitung ya, 1 mobil, 2 mobil, sampai 100 mobil misalnya. Tapi kalau continuous itu contohnya berapa sih
eh, susu sapi yang kita perah setiap hari. Nah, itu kan kita nggak bisa ngitung ya, karena itu kan bersifat cair. Kemudian kita nggak bisa ngitung apa? Maaf, maksudnya itu susu sapinya itu kan diukur dalam bentuk ukuran lain. Jadi kita nggak bisa bilang satu susu, dua susu, tiga susu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi kita bilangnya misalnya 1 liter, 2 liter gitu. Itu continuous. Kalau misalnya ada teman-teman apa ada yang belum mengerti, langsung tanya aja, langsung interrupt aja uh, percakapanku ini. Nah, probability distribution, persebaran probabilitas di semua kemungkinan dalam satu event. Nah, itu tadi yang saya katakan dalam bentuk histogram probabilitas tadi ya. Itu kita lihat berapa sih probabilitas tertinggi gitu. Kemudian probabilitas distribusi itu menjelaskan apa yang akan terjadi, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tuh biasanya itu dikasih dalam bentuk format grafik, tabel atau formula. Tapi sekarang kita belajar ke formulanya gitu. Dan untuk kasus tertentu bisa di generalize ke dalam formula. Nah, ini dia requirements-nya untuk kita bisa bilang itu adalah distribusi probabilitas gitu. Pertama itu X itu merupakan numerical berupa angka. Kemudian nilainya itu harus sesuai dengan probabilitas. Harus berhubungan dengan probabilitas lah intinya. Yang pertama. Yang kedua itu jumlah peluang X itu adalah 1. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Di sini tuh dikasih tahu kalau 0,99 atau 1,01 itu masih diterima karena ada error, rounding error. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang X itu harus di antara 0 dan 1. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada contoh. Yang tabel 53 ini kita bisa bilang ini bukan distribusi probabilitas. Kenapa aku bilang gitu? Yang pertama, X itu numerical, udah benar. Kemudian peluangnya itu dan diikuti dengan peluang, sudah benar. Kemudian yang kedua itu sigma PXI adalah 1. Nah, kita coba jumlahkan peluangnya 0,3 tambah 0,26 tambah 0,1 itu bukan 1, tapi masih 0, berapa ini ya? 30 tambah 26, 56 tambah 10, 66. 0,66. Nah, jumlahnya nggak 1 gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini adalah distribusi probabilitas. Kemudian yang kedua itu requirement 1 itu udah benar. X-nya itu numerical dan ada peluangnya. Kemudian kalau dijumlahkan itu kurasa ini nggak sampai 1 ya. Karena ini ada 0,001, 0,02, 1,105 itu nggak sampai 1 kalau dijumlahkan. Oke, lanjut. Nah, yang gambar kedua ini bukan probability distribution. Kemudian yang ketiga ini udah jelas sekali karena nomor satunya sudah nggak terpenuhi gitu. Karena X-nya itu bukan numerical, melainkan kualitatif. Yes, no, don't know. Kemudian yang terakhir ini udah pasti probabilitas distribusi. Nomor 1 udah terpenuhi ya. Kemudian nomor 2 itu kalau dijumlahkan itu peluangnya 1. Peluangnya 1 ya. Kemudian yang ketiga itu PX-nya itu di antara 0 dan 1. Itu udah jelas. Karena kalau dijumlahkan pasti 1 kan. Nah, berarti dari keempat gambar ini yang benar itu cuma tabel 51.
Untuk contoh ini misalnya ada eh, kelahiran ya, dua dua kelahiran. Ini contoh yang di awal-awal tadi ya. Number of girls X itu ada 0, 1, 2 dengan peluangnya itu 0,25, 0,5, dan 0,25. Untuk nomor 1 itu sudah terpenuhi karena X-nya itu numerikal dan diikuti oleh peluang. Kemudian yang nomor 2 itu sigma dari peluang XI itu adalah 1. Kemudian yang ketiga itu peluangnya itu harus di antara 0 dan 1. Semoga teman-teman sampai sini masih mengerti ya. Jadi kalau nggak tahu tanyakan aja. Sebentar ya, ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjut. Ini adalah formula untuk perhitungan distribusi probabilitas. Ini agak berbeda dengan yang mean, variance, deviasi yang di pertemuan ketiga ya. Beda dikit. Untuk mean-nya itu lambangnya itu adalah U. Itu adalah rumus dari U itu adalah sigma dari X kali peluang X. Nah, mean di sini itu bisa dibilang sebagai expected value. Jadi U itu sama dengan expected value atau E. Rumusnya adalah sigma X kali peluang X. Kemudian untuk variance, mungkin dosen kalian memberikan yang ini. Mungkin ya. Soalnya dosenku dia pakainya rumus yang ini. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang makainya yang ini. Sama aja cuma karena turunan ya gitu ya. Dan aku kurang ngerti turunan ini, jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini juga. Terserah teman-teman, tergantung soalnya. Kemudian untuk standar deviasi itu, nah sini itu aku kelupaan masukin apanya? Kelupaan masukin akar pangkatnya. Jadi rumus deviasi itu adalah akar pangkat dari sigma X pangkat 2 kali PX kurang U pangkat 2. Atau bisa aja X kurang U kurang pangkat 2 dikali peluang X itu sama aja. Intinya itu standar deviasi itu akar pangkat, sedangkan variance itu pangkat 2. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, dikasih tabel. Misalnya diketahui X dan peluang X-nya. Suruh cari mean dan variance-nya gitu. Nah, untuk cari mean tadi kan udah dikasih tahu ya, X kali peluang X. Jadi X dikali 0,25, 1 dikali 0,50, dan 2 dikali 0,25. Nah, itu ketika dijumlahkan, dapatlah min-nya itu adalah 1. Kemudian untuk variance, itu adalah X pangkat 2 dikali P peluang X, terus dikurang U pangkat 2. Atau
X kurang U itu kurang pangkat 2 dikali PX itu tetap juga sama. Nah, itu nanti dijumlahkan, dapatlah variansinya itu adalah 0,5. Interpretasinya apa? Untuk yang min itu kita bisa interpretasikan sebagai kalau rata-rata data itu adalah di 1. Rata-rata tabelnya itu ada 1. Kemudian persebarannya itu sebesar 0,5. Itu interpretasinya. Nah, kita udah pasti dengarkan unusual atau outliers. Itu di pertemuan ketiga ya, yang ada persentil, kuartil, desil. Nah, kan di pertemuan 3 kan kita dikasih tahu ya gimana cara nyari outliers gitu. Nah, di sini itu untuk probabilitas distribusi itu ada 2 cara untuk mengidentifikasikan unusual ini. Yang pertama itu kita dengan memakai range rule of thumb. Itu dengan membuat maksimum usual value dan minimum usual value. Untuk maksimum itu min ditambah 2 standar deviasi. Jadi di sini nanti apanya? Ini maksimumnya yang ada kursornya ini. Sedangkan untuk minimumnya itu U kurang 2 standar deviasi. Nah, ini yang menjadi minimum value-nya, minimum usual value-nya. Di luar dari itu kita bisa anggap sebagai unusual. Baik itu unusual high ataupun unusual low. Nah, itu yang cara pertama, range rule of thumb. Kemudian yang kedua itu dengan memakai probabilitas. Nah, ini dikasih tahu unusual high itu ketika X itu sukses di antara N percobaan itu cukup tinggi. Maksudnya lebih sering sukses X-nya itu. Nah, dengan kondisi P X or more lebih kecil sama dengan 0,05. Ini kalau di apa di untuk lebih gampang ya, peluang lebih dari X gitu. Peluang lebih dari X itu lebih kecil sama dengan 0,05. Hal itu berlaku di unusual low, cuma bedanya cuma di sini. P or fewer. Atau kalau bisa lebih mudah itu peluang lebih kecil daripada X. Itu lebih kecil sama dengan 0,05. Oke, nanti ada soalnya, nanti bisa dilihat. Nah, ini contohnya ya. Baik mobil yang masuk ke tempat cuci mobil setiap hari antara jam 1 sampai jam 2 itu memiliki distribusi peluang sebagai berikut. Nah, ini ada X dan peluang X-nya. Yang ditanya itu expected value dan variance. Ini sama kayak ya tabel sebelumnya ya. Kita suruh cari mean dan variance-nya. Ini dikasih tahu ya, mean-nya itu adalah 2, rata-ratanya itu adalah 2, sedangkan persebarannya itu adalah 1,6. Di contoh sebelumnya juga udah dikasih tahu ya, jadi kita lompati aja. Nah, ini tadi yang pakai unusual tadi ya. Dikasih data ini data ini, ditanya itu mean dan standar deviasi. Itu sama kayak yang sebelumnya ya, mean itu sigma X kali peluang X dengan standar deviasi itu akar pangkat. Akar pangkat dari X pangkat 2 dikali peluang X dikurang min pangkat 2. Kita langsung aja ya. Nah, ini yang mana ya? Oh, yang 15 itu kita abaikan aja karena udah dijelaskan di awal. Kita langsung ke 16. Ya. Use the range rule of thumb to identify a range of values containing the usual numbers of girls in 10 birds. Nah, maaf ya.
dalam 10 kelahiran. Terus ditanya apakah satu perempuan dari 10 kelahiran itu merupakan unusually low atau tidak. Nah, kita ke jawabannya. Nah, is one girl in 10 births unusual? Nah, kita pakai peluang ya. Kan tadi kan kita kan tahu kalau rule of thumb itu kita melihat maksimum usual value dan minimum usual value. Ini ya, yang ini tadi. Yang ini. Kalau minimum itu min dikurang 2 standar deviasi. Tadi standar deviasinya itu ada ini ya. Ya, yang ini. 2,508. Jadi kita kurangkan aja. 5 kurang 2,508. Kemudian untuk maksimumnya itu 5 tambah 2,508. Kan ini dapatnya ini kan. Minimum dan maksimum. Nah, kita lihat apakah satu merupakan unusual. Kalau bisa kita bandingkan pasti satu itu dari luar dari persamaan yang tadi. Kan satu kan di bawah 2,492 ya. Otomatis kita bisa bilang kalau satu cewek itu merupakan unusual low. Gitu. Karena satu itu nggak di antara 2,4 dan 7,5. Jadi ya kita bisa bilang itu ya unusual karena nggak di situ. Itu gampangnya aja. Kemudian 17 itu dengan menggunakan probabilitas. Oke. Ini 7A final. Ternyata kan kita 17 pakai probabilitas. Kemudian yang A itu cari probabilitas dari 8 cewek. Kemudian yang B itu 8 atau lebih dari 10 kelahiran. Terus yang C itu ya, probabilitas yang mana yang berhubungan dalam menentukan apakah 8 itu terlalu tinggi atau tidak. Oke. Nah, 17A itu tadi 8 ya. Peluang dari 8 kan 0,44 ya. Karena A disuruh cari peluangnya. Kemudian yang B itu berapakah peluang dari kelahiran lebih dari 8? Lebih dari sama dengan 8 gitu. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. 0,084 ditambah 0,01 ditambah 0,001. Ini ya dapatnya jawabannya 0,055. Kemudian kita bandingkan apakah kelahiran 8 itu unusual high atau tidak. Nah, tadi yang dikasih tahu kalau misalnya unusual high itu jika P X or more atau saya bilang peluang lebih dari X itu lebih kecil sama dengan 0,05. Sekarang kita bandingkan apakah kelahiran 8 itu merupakan unusual high. Nah, kan di sini kan udah pasti ya ketahuan kalau peluang X lebih dari 8 itu melebihi dari 0,05. Jadi kita bisa bilang kelahiran 8 ke atas itu udah merupakan unusual high. Jangan kalau misalnya di bawah, itu kita bisa bilang sebagai usual value. Masih normal gitu. Nah, cara yang ini juga berlaku ke yang 18. Ya kan dikasih tahu ya, peluangnya itulah 0,011. Nah, apakah 0,11 itu 0,011 itu lebih kecil daripada 0,05? Nah, di sini itu dikasih tahu kecil dong, karena 0,05 masih lebih besar dibanding 0,01. Maaf. Tadi yang nomor 17 itu karena lebih tinggi, maka dia masih usual value. Maaf teman-teman.
nggak lihat ada lebih kecil ya. Nah, karena tadi peluang kelahiran lebih dari 8 itu lebih besar daripada kondisinya, maka kita bisa bilang itu kelahiran 8 ke atas itu masih usual value. Karena masih lebih tinggi nih. Tapi kalau misalnya 0,045 itu baru kita bisa bilang sebagai unusual high. Oke ya. Jadi yang ini tadi karena 0,011 itu lebih kecil daripada 0,05, otomatis kita bisa bilang ini sebagai unusual low. Nah, kemudian kan tadi kan itu masih secara umumnya kita belajar. Probability distribution itu masih secara umum. Nah, di awal itu kan dikasih tahu ada bisa generalisasi sebagai formula. Nah, inilah yang bisa generalisasi. Ada binomial, multinomial, dan Poisson. Kenapa ini 3 ada itu karena adanya suatu ciri khas atau suatu karakteristik yang ada di dalam distribusi probabilitas tersebut. Sebenarnya masih banyak sih listnya itu ini. Teman-teman bisa cek sendiri ya list dari distribusi probabilitas, tapi kita cuma belajar yang 3 ini aja. Oke. Selanjutnya Jaki dari binomial. Bisa Jak. Belum. Udah di log belum aku buat share screen? Tadi start my. Maaf. Bentar ya. Oh. Gimana caranya ya? Ada pilihan. Sebentar ya teman-teman. Compensation.
Teman-teman udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke, terima kasih. Sini aku mau ngelanjutin penjelasannya Daniel ya. Tadi kan Daniel bilang bahwa di slide 17 ada special probability distribution, ada binomial, multinomial, sama Poisson atau Poisson atau apapun itulah bacanya. Nah, pertama kita mau bahas terkait dengan binomial probability distribution. Nah, di sini ada karakteristik dan requirement atau ketentuan terkait dengan binomial probability distribution. Yang pertama, karakteristik kasusnya gimana sih? Namanya juga B2 kan, binary. Jadi, kalau di dalam binomial probability distribution, dia itu hanya ada dua kemungkinan berdasarkan namanya B, tuh, binomial. Bisa 0 atau 1 probability-nya, bisa yes or no, bisa sukses atau gagal, dan lain-lain. Pokoknya cuma bisa kayak ada dua hasil. Mau 0 atau 1, mau yes atau no, sukses atau gagal. 0 atau 1 ini maksudnya bukan hasil perhitungannya ya maksudnya. Terus, yang kedua, describe the number of success in series of independent yes or no experiment all with the same probability of success. Jadi tuh sifatnya kan independen, tadi udah Daniel singgung kalau di sini tuh. Nah, buat nentuin mereka itu yes or no, misalkan sukses atau gagal tuh, maka dari setiap event atau sampel, misalkan mereka itu punya probability sukses yang sama gitu loh, nggak saling bergantung, intinya kayak gitu. Jadi setiap event atau percobaan kayak punya kesempatan buat berhasil, punya probabilitas buat berhasilnya itu sama gitu loh, nggak ada perbedaan. Lalu di sini ada requirement atau ketentuannya. Ketentuan yang pertama, the procedure has a fixed number of trial. Lalu yang kedua, the trial must be independent. Yang ketiga, outcome classified into two categories, yes or no, success or failure, 0 or 1. The probability of success remains the same in all trials. Jadi requirement di sini sebenarnya udah dijelasin sama yang tadi ya, yang dua pertama ini. Kayak fixed number of trial, terus independent di sini, terus yes or no, success or failure di sini, sukses atau gagal. Terus the probability of success remain the same in all trials. Sama di sini juga udah all with the same probability of success. Udah dijelasin. Jadi dari definisi yang dua awal ini kayak udah ngejelasin bahwa oh di binomial ini ada requirement seperti ini, atau sifatnya si binomial juga kayak gini. Itu buat definisi sama requirement-nya. Lalu di sini ada contoh. Di sini ada example 1, Twitter. Ini soalnya, when an adult is randomly selected with replacement, there is 0.85 probability that this person knows what the Twitter is, based on result from Pew Research Center survey. Suppose that we want to find the probability that exactly 3 of 5 random adults. Jadi kita mau nyari probability 3 dari 5 sampel random orang dewasa. Di sini probability-nya ada 0,5. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yang A, does this procedure result in a binomial distribution? Apakah ini masuk ke binomial distribution? Lalu yang B, kita disuruh nyari atau mengidentifikasi the value of N, X, P, and Q. Pertama yang A, this procedure does satisfy the requirement for binomial distribution as shown below. Jadi di sini tuh katanya dia memenuhi kriteria si binomial distribusi. Alasannya kenapa sih? Di sini lihat the number of trial is 5 fix. Kayak percobaannya ini angkanya jelas gitu, misalkan 6 kali, 7 kali, 8 kali, 5 kali. Total sampelnya gitu. Total sampelnya itu jelas angkanya. Terus di sini kan
dapat 5 dari mana? That exactly 3 of 5 random adults. Jadi ini adalah fixed number-nya, si n-nya. Lalu the 5 trials are independent. Jadi di soal ini tuh bahwa dari kelima sampel random orang dewasa, kayak dari orang dewasa yang satu dengan orang dewasa yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, independen gitu, tidak saling mempengaruhi. Walaupun emang nggak di state di sini ya. Terus yang ketiga, each of the 5 trial has 2 categories outcome. The selected person knows what Twitter is, or that person doesn't know what Twitter is. Jadi di sini kan tadi sifatnya kalau binomial ada yes or no, zero or one, pokoknya sukses gagal, gitulah pokoknya kan. Nah di sini juga ada, kan di sini pertanyaannya 0,85 probability that this person knows what the Twitter is. Ini kan nggak satu ya, 0,85. Berarti kalau kita mikir, oh yang tahu Twitter 0,85 probability-nya, berarti sisanya nggak tahu Twitter. Dari situ kan udah memenuhi kriteria probability yang yes or no kan. Yang satu tahu Twitter, yang sisanya nggak tahu Twitter. Nah kebetulan di sini yang tahu Twitter ada 3 orang, 3 of 5 random adults know what Twitter is. Berarti mungkin 2 orangnya kagak tahu Twitter. Terus yang keempat, for each randomly selected adult, there is 0,85 probability that this person knows what Twitter is. And that probability remains the same for each of the 5 selected people. Jadi, asumsinya di sini bahwa 0,85 ini yang tahu Twitter berlaku bisa untuk kelima orang. Jadi si A, si B, si C, si D, si E kayak 0,85 ini bisa ke semua pihak gitu. Misalkan nggak, 0,85 ini si ABC nih. Enggak kayak gitu. Jadi 0,85 ini bisa aja asal dari A, bisa aja asal dari B, bisa aja asal dari C, bisa aja asal dari D, bisa aja asal dari E. Jadi si 5 orang ini, dia ini ada kemungkinannya masuk ke yang 0,85 ini. Itu yang nomor 4. Lalu yang B, having conclude that given procedure does result in binomial distribution, we now proceed to identify the value of n, x, p, and q. Di sini kita suruh nyari n-nya, x-nya, p, dan q. N-nya ini kan total sample random kan, 5 random adults. Ini adalah n-nya. Lalu x ini kan yang pengen kita cari probabilitasnya kan. Di sini the probability of that exactly 3. Berarti ini adalah x-nya. X3, N5. Tahu lah ya pasti. The probability of success. P ini kan probability of success. Sedangkan Q ini kan 1 min P. Atau bisa jadi kalau di peluang mah komplemennya ya, sisanya gitu. Kalau di bab peluang mah. Nah, P ini dia probabilitas yang sudah diketahui di soal. Probability of success 0,85. So, Q-nya 1 min P. 1 dikurang 0,85 atau sisanya 0,15. Ini adalah Q-nya. Lalu ini ada rumus binomial distribution formula. Ya ini rumusnya. Rumusnya itu Px sama dengan n faktorial dibagi n dikurang x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q n dikali q pangkat n kurang x. Yang ini sama aja dengan ini ya, rumus kombinasi. Nah ini yang udah dipelajarin di pertemuan 4 itu rumus kombinasi. Kan kalau rumus permutasi dia cuma n faktorial dibagi n dikurang x faktorial doang, nggak ada dikali x faktorial lagi di pembaginya. Ini sama aja kombinasi. Px, P-nya ini probabilities of success bisa jadi, atau lawannya. Pokoknya P sama Q ini saling komplement gitulah intinya. Kalau P misalkan yang nggak sukses, berarti Q yang sukses. Kayak gitulah pokoknya. Tapi kalau di sini, asumsinya P ini yang sukses ya. Walaupun emang di soal belum tentu bahwa yang diketahui si probability di soal itu adalah yang sukses. Bisa jadi yang gagal juga.
menyesuaikan soalnya gimana. Lalu ini ada contoh, ini contoh, ini dulu deh. Ini ada cari untuk pencari rata-rata mu. Ini sebenarnya lebih dipakai buat yang itu ya, Poisson atau Poisson. Yang mu ini, N kali P. Lalu ada variance. Variance kan sama standar deviasi saling kayak berlawanan ya. Kalau standar, bukan berlawanan gimana ya. Kalau standar deviasi ini akarnya variance. Kalau variance ini pangkat 2-nya standar deviasi. Intinya kayak gitulah. Jadi kalau variance ini atau to pangkat 2 rumusnya N dikali P dikali Q, maka standar deviasi ini rumusnya akar sama dengan akar dalam kurung N dikali P dikali Q. Di sini kita lihat ada contoh example for devil of problem. Based on recent Harris poll, 60% of adults believe in devil, setan. Assuming that we randomly select 5 adults, use table A1 to find the following. Ini kalau di buku ada table A1 ya. Bisa juga kalian cari di internet. The probability that exactly 3 of 5 adults, di soalnya tuh 3 of 5 adults believe in a devil. Terus yang B, the probability that the number of adults who believe in the devil is at least 2, paling sedikit 2 orang. Nah, pertama kita jawab yang A dulu. Kan diketahui N-nya 5 ya. 5 randomly select 5 adults. Ini kan N-nya. Terus yang A ini dia exactly 3 of 5. Berarti 3 orang yang percaya ini adalah X-nya. N-nya 5, X-nya 3. N5, X3. Probability-nya ini 60%. 60% of adults. Probability of success, P. Maka di sini P3 sama dengan 0,346. Ini kalau di tabel ya. Jadi kalian bisa baca dari tabel distribusi binomial atau tabel kumulatif distribusi. Ini aku liatin yang tabel distribusi yang biasanya ya, bukan yang kumulatif. Ini udah kelihatan belum tabelnya? Apa masih yang materi tadi? Kayaknya materi deh. Materi. PowerPoint. Masih materi ya? Aku stop share dulu ya. Oke. Ini udah kelihatan. Yang angka-angka. Nah, ini kan tadi kan di soalnya, ini nggak bisa coret-coret lagi di sini. Ini coret-coretnya di mana ya? Kalau internet ya? Ya, pokoknya inilah. Nih, ini kan N-nya 5 tadi ya. N-nya 5 tuh. Aku pakai ginian aja ya. N-nya 5. Ini adalah tabel binomial yang biasa ya, bukan yang kumulatif. Nanti kalau mau yang kumulatif, ntar aku kirimin ke grup, ntar kita lihat bareng-bareng. Ini kan N-nya 5. Terus tadi kan exactly 3 of 5% ya. 3 dari 5 orang. Maka P-nya ini 3. P-nya. X-nya 3. X-nya 3. N-nya 5, X-nya 3. Terus kan tadi probability-nya 60% kan? Maka dari angka 3 ini, nih, untuk lihat probability-nya yang bagian atas, 0,01, pokoknya 0,01, 0,05, 0,10, 0,15. Ini adalah probability-nya yang di sisi horizontal yang bagian atas. Kalau dari 3, kita tarik ke samping. Tarik ke samping di 0,6. Nah, di probability 0,60, ini kita lihat. Kalau ini yang pertama, kalau X-nya 0. Kalau yang kedua, kalau X-nya 1. Kalau yang ketiga, X-nya 3. Kalau yang keempat, X-nya, yang ini X-nya 0, ini X-nya 1, ini X-nya 2, ini X-nya 3. Nah, yang di kotak keempat ini adalah X sama dengan 3. Di probability 60 dan N sama dengan 5. Hasilnya 0,346. Akan sama dengan hasil yang sebelumnya, yang di ini nih,
Bentar. Yang tadi di materi. Sama nggak? Nah, kan benar sama kan? 0,346. Ini PPT-nya udah kelihatan kan? Udah kelihatan lagi? PPT, materinya. Udah. Tadi kalau tabel binomial yang biasa. Terus kalau misalkan kalian bacanya pakai tabel kumulatif, kan bisa aja kalau nanti di soal dikasihnya banyak banget, kita nggak sempat ngitung pakai cara, ya mau nggak mau, kalau masih bisa pakai tabel, kita pakai tabel aja gitu loh, kalau emang nggak sempet ya. Untuk yang kumulatifnya, bentar aku kirimin dulu. N sama dengan P ini. Itu udah aku kirimin di grup, udah ada belum? Binomial sama binomial probabilities. Di grup starter. Udah ada? Iya. Kalian buka deh yang kedua, yang terakhir banget, yang binomial underscore probabilities. Sebenarnya sama aja sih, cuma aku mau pakai yang bawah aja. Biar lebih jelas gitu, agak ada space-space-nya gitu tulisannya. Kalau kalian buka di situ, kalian lihat yang N-nya sama dengan 5. Udah dibuka? Aku nggak save di laptop, soalnya ini di HP. Bentar deh, aku ini dulu, aku screenshot coba ya. Aku coba share di laptop. Bentar. Pokoknya kalian patokannya ke yang tabel binomial underscore probability saja. Bentar ya, aku coba share di laptop. Aku baru ini soalnya. Nah, ini. Aku cuma screenshot gitu loh. Udah kelihatan belum ininya, share screen-nya? Udah ya, udah ada. Nah, ini kalau yang pertama kan tadi tabel probability binomial yang biasa. Sedangkan kalau yang ini yang kumulatif. Tuh, kumulatif binomial probabilities. Kalau baca yang kumulatif, pertama kita lihat, ini kan N-nya 5 kan? Di mana tadi yang ini? Ini nggak bisa coret. Kok cocok? Nih, lihat aja deh. Ini kan N sama dengan 5. Terus yang sampingnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah X-nya. N sama dengan 5, terus kita lihat yang X-nya 3. Nih, di bagian 3 nih. Di bagian 3 yang aku kasih kursor. Nah, terus kita lihat probability-nya. Tadi kan 60% ya. P 0,05, 0,01, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Kita lihat yang 0,6 nih. Tarik ke bawah. Nih, lihat kursornya ya, perhatiin kursornya. Ke bawah. Nah, di angka 3,
ini kan 0,663 ya. Kelihatan nggak? 0,663. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, yang di 3 itu kan 0,663. Terus yang kalau yang X-nya 2, atasnya 0,317. Kalau yang nanti misalkan disajiin tabelnya yang kumulatif binomial, bukan yang binomial biasa, itu berarti kalau mau nyari yang X di soal, X sama dengan 3, kita kurangin dengan yang X sebelumnya. Jadi kan ini kita nyarinya yang X sama dengan 3. Tapi kan di sini hasilnya 0,663 kan. Kita kurangin dulu sama yang X min 1-nya. Jadi yang sebelumnya, yang X sama dengan 2, 0,317. 0,663 nanti dikurang 0,317 hasilnya akan sama, 0,364. Jadi kalau pakai yang kumulatif, kalian X-nya yang di situ dikurangin dulu sama yang X sebelumnya, yang X sama dengan 2. Misalkan X sama dengan 5, dikurangin probabilities yang X sama dengan 4. Misalkan kayak gitu. Itu kalau pakai yang kumulatif. Kalau pakai yang binomial, tadi langsung ketahuan. Cuma aku nggak ada filenya, tadi aku nyari di internet sih. Tadi apa gitu webnya. Kita lanjut ke materi ya. Itu yang A, 346 ya Allah, maaf. 0,346. Ini materinya udah kelihatan lagi kan ya? Udah kelihatan lagi belum materinya? Udah. Nah, ini yang B. Jadi kan yang A, yang B tuh the press at least 2 success means that the number of success is 2 or 3 or 4 or 5. Jadi kan kalau yang B pertanyaannya probability orang dewasa yang percaya setan paling sedikit 2 orang. Berarti kan bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang kan. Itu masing-masing kita tambahin hasilnya. Kalau P sama dengan 2, hasilnya kebetulan 0,230. Kalian bisa cek juga nanti di tabel ya. Atau nanti yang di tabel binomial aslinya nanti linknya aku kasih. Terus P sama dengan 3, 0,346, P4 0,259, P5 0,078. Tinggal ditambahin aja sama dengan 0,913. Jadi probability orang dewasa yang percaya setan paling sedikit 2 orang hasilnya 0,913. Kalau dibilang paling sedikit 2 orang kan berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau dibilangnya paling banyak 2 orang berarti kalau nggak P1, P2, makanya tinggal ditambahin P1 atau P2. Kalau pertanyaannya malah maksimal paling banyak 2 orang ya. Ini contohnya yang binomial distribusi. Lalu kita lanjut ke yang multinomial distribusi. Mirip binomial, cumanya setiap event dapat menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan. Jadi bisa jadi nggak yes or no doang, mungkin ada yang lain. Yes or no 50-50 kali, gitulah intinya. Ini rumusnya, n faktorial dibagi X1 faktorial dibagi X2 faktorial, X3 faktorial, sampai X sekian. Dia X-nya tak terbatas kalau multinomial. Minimal 3 sih biasanya. Terus dikali sama probability masing-masing. Misalkan ini probability P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, sampai seterusnya. Ini contohnya. Bila 2 dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan kombinasi lainnya 3 kali. Nah, di sini kan case-nya, ini dulu ya, 2 dadu dilantunkan 6 kali. Terus di sini X1-nya jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali. Ini X1. X1. Terus sepasang bilangan yang sama 1 kali. Ini X2. Terus dan kombinasi lainnya 3 kali. Ini X3. Nah,
Pertama, kita nyari ininya dulu. Kalau di peluang kan kita nyari penyebutnya atau dibilang S-nya ya, semesta. Apa sih namanya? Itulah N dalam kurung S. Nah, di sini penyebutnya dapat 216 dari mana? Kan 2 dadu. Kan setiap dadu punya 6 sisi kan? Kalau 2 berarti ada, kan rumusnya kalau dadu yang ini ya, N sama dengan S pangkat 2. Di pertemuan 4, diingat-ingat lagi. Nah, ini kan bila 2 dadu. Kalau dadunya 2, kan setiap dadu punya 6 sisi ya. Berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Terus kita lihat, dilantunkan 6 kali. Kita kali 6 lagi. Maaf, agak ini. Berarti 6 pangkat 3. Maka semestanya atau penyebutnya adalah 6 pangkat 3 atau 216. Ini. Lalu kita lihat X1-nya. Jumlah 7 atau 11 yang muncul. Berarti kan kalau 2 dadu, kombinasi buat dapetin nilai 7 itu 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 6 tambah 1, 5 tambah 2 ya. Itu buat yang dapetin nilai 7. Sedangkan kan kalau buat dapetin nilai 11, pilihannya kalau nggak 5 tambah 6, ya 6 tambah 5. Nah, maka di sini ada 8 kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, terus di sini kan dilantunkan 6 kali. Berarti 8 dikali 6, 48. Terus yang X2, sepasang bilangan yang sama 1 kali. Berarti kan kalau sepasang bilangan yang sama, itu apa namanya? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 kan. Maka ada 6. Terus kita lihat di sini dilantunkan 6 kali. Berarti 6 kali 6. 6 kali 6. 36. 36 per 216. Lalu yang X3-nya, kombinasi lainnya 3 kali. Kombinasi lainnya maksudnya itu kombinasi di luar X1 dan X2. Maka kan dia semestanya 216 ya. Jadi 132 ini dapat dari 216 dikurang 48 yang X1 dikurang 36 yang X2. Maka hasilnya 132. Maka X1-nya tadi 48 per 216 atau 2 per 9. X2-nya 36 per 216. Lalu X3-nya 132 per 216 atau 11 per 18. Baru bisa kita cari multinomialnya. Tinggal masukin ke rumus. N faktorial dibagi X1 kali X2 kali X3 dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Kan N-nya 6 ya. Nih, dilantunkan 6 kali. Ini N. Lalu X1-nya ini 2. Karena di sini jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali. Ini X1. Lalu sepasang bilangan yang sama 1 kali. Ini X2 1 kalinya. Lalu kombinasi lainnya 3 kali. 3 kalinya ini adalah X3. Terus P-nya kan kita udah dapat nih. P1-nya dapat 2 per 9. Terus kita pangkatin sama si X1, 2. Terus P2-nya tadi 1/6. Dipangkatin sama X2. X2-nya 1. Tuh. Terus P3 11 per 18. 11 per 18 kita pangkatin sama X-nya. Dipangkat sama X-nya benar. X-nya 3. Sama X3 maksudnya. Pangkat 3. Didapat hasilnya 0,1127. Terus selanjutnya kita lanjut ke Poisson atau Poisson. Karakteristiknya banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Bisa dalam interval waktu atau waiting time. Lalu yang kedua, applies to occurrence of some event over a specified interval.
Jadi tuh event itu bisa terjadi dalam suatu interval tertentu gitulah intinya, jangka waktu tertentu, bisa jadi sehari, 2 hari gitulah pokoknya. Biasanya pakai interval waktu sih. Random variable x is the number of occurrence of the event in an interval. Interval can be time, distance, area. Pokoknya intervalnya ini bisa waktu, jarak, area, volume, atau unit-unit yang bisa dibersamakan dengan itu. Ini rumus Poisson atau Poisson. Ini apa dibilangnya? Itu pokoknya pangkat mu dikali mu pangkat x dibagi x faktorial. Ini dia ini ya, apa sih namanya kemarin aku lupa dibilangnya apa gitu. Pokoknya angkanya 2,71828 kayak gitu. Itu adalah E-nya. Udah angka tetapnya segitu. Ini contoh soalnya. Jumlah pemakaian sebuah telepon per jam, berarti intervalnya per jam ya, mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 9. Berapakah probabilitas akan dijumpai pemakaian telepon per jam sebanyak 2 kali, maksimal 3 kali. Yang pertama, kalau 2 kali berarti X sama dengan 2. Maka kita masukin ke dalam rumus. P2 sama dengan E pangkat min 9. Min 9 kan mu kan ini rata-rata ya. Oh iya, untuk mencari mu atau mean di sini tadi udah ya sempat disinggung yang N dikali P. Kalau nggak dikasih tahu rata-ratanya gitu, N dikali P. Nah, di sini rata-ratanya ada 9. Maka E pangkat min 9 dikali mu lagi atau mean rata-rata 9 dipangkatkan X. X-nya 2 dibagi X faktorial, 2 faktorial. Didapatkan hasilnya 0,0049. Lalu yang maksimal 3 kali, berarti kalau maksimal 3 kali bisa sekali, 2 kali, 3 kali kan? Bisa nggak sama sekali juga. Maka kita tambahin X0 tambah X1 tambah X2 tambah X3. Tinggal kita masukin masing-masing X-nya. Akan didapatkan hasil setelah dijumlahkan 0,0212. Lalu binomial versus Poisson. The Poisson distribution differs from the binomial distribution in these fundamental ways. The binomial distribution is affected by the sample size n and probability p, whereas the Poisson distribution is affected only by the mean atau mu. In binomial distribution, the possible value of the random variable x are 0, 1, n, but a Poisson distribution has possible x value 0, 1, 2. Intinya mah yang kalian harus tahu, pokoknya kalau binomial distribution itu dia karena emang di rumusnya kan dia pakainya n sama p gitu kan, makanya n sama p-nya harus diketahui karena dia emang affected by n and p di rumusnya juga. Kalau Poisson atau Poisson dia setidaknya mu-nya diketahui. Kalau x kan biasanya pasti diketahui kan. Pokoknya mu atau mean-nya harus diketahui kalau di Poisson. Terus kalau yang di sini yang kedua, for binomial when n is large and p is small, we can use Poisson as proxy of binomial. Jadi ini gini, kalau misalkan di soal ada n-nya ini gede banget, misalkan 10.000, tapi p-nya ini kecil probability-nya, misalkan cuma 0,003, 0,005. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa pakai rumus Poisson atau Poisson. Case-nya kalau ini ya, kalau n-nya gede, p-nya kecil. Dan dia misalkan, oh ini binomial deh kayaknya. Tapi kalau kamu jawabnya kalau kalian, kalau kita jawabnya pakai Poisson, harusnya dibenerin. Karena di sini kan kalau misalkan n-nya ini besar, p-nya ini kecil, walaupun itu soal binomial, kita jawab pakai Poisson harus dibenerin. Nah, di sini ada batasan. N-nya ini minimal 30 ke atas lah. P-nya ini kurang dari 0,1. Kecuali kalau kalian n-nya ini 35, tapi p-nya 0,2. Itu pakai Poisson, harusnya binomial, mungkin disalahin bisa. Ini mu atau mean, rumusnya n kali p. Ini contoh yang ini ya, yang n gede,
N gede P kecil. Probabilitas kerusakan sebuah paku khusus pada permukaan sayap pesawat terbang baru adalah 0,001. Ada 4.000 paku sayap pesawat terbang tersebut. Berapakah probabilitas bahwa akan terdapat tidak lebih dari 2 paku yang rusak? Ini kan N-nya 4.000 ya, gede banget. Ini N. Di atas 30 kan, N lebih dari 30. Terus probabilitasnya 0,001. Berarti P lebih kecil dari 0,1 kan ya tadi ya? Iya benar. Jadi P lebih kecil dari 0,1. Nah, walaupun ini binomial, kenapa bisa kita bilang binomial? Karena biasanya kalau Poisson atau Poisson ini kan dia pakai interval di soalnya ya, per jam, per hari, atau volume, atau apa gitulah. Sedangkan di soal ini kan case-nya, mana tadi soalnya? Nah, case-nya kan nggak dikasih tahu intervalnya, kayak berapa jam, berapa hari, dalam area misalkan berapa ratus meter. Kalau nggak ada kayak gitunya kan kayak, oh ini soal binomial nih, gitu kan. Tapi case-nya di sini karena N-nya di atas 30 atau tinggi banget, 4.000, dan P-nya kurang dari 0,1, kita bisa ngerjain soal ini pakai Poisson, nggak harus pakai binomial. Terus juga di sini ada rusak tidak rusak. Ketahuan buat binomialnya. Kan binomial tadi yes or no gitu-gitu kan. Tapi karena N besar, P kecil, kita bisa gunakan Poisson. Kita nyari mu-nya dulu. Mu sama dengan N dikali P. 4.000 dikali 0,001 hasilnya 4. Lalu kalau pertanyaannya tidak lebih dari 2 paku yang rusak, maka Px kurang dari sama dengan 2, berarti X sama dengan 0 tambah X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2. Tinggal kalian cari hasil masing-masing dari ini, terus dijumlahin. Hasilnya dapat 0,2381033. Ini kayak contoh-contoh yang lain sih ya. Kayak sama aja sama yang di awal, bahkan lebih sederhana gitu soalnya. Mungkin langsung ke bahas soal aja kita. Jadi di sini kita mau bahas soal yang UTS 18-19 alih program tadi yang di-share sama Daniel, itu nanti bagian Daniel. Ada 2 soal. Terus di sini aku mau bahas soal kuis kelasku. Sebenarnya juga soal kuisnya nggak ini amat sih. Bentar. Bentar deh. Itu soalnya ada yang udah aku share di grup, tapi kita mau bahas soal 1, soal 4, soal 3, kita lihat waktunya aja deh. Pokoknya yang pertama soal 1 sama soal 4 dulu deh kita bahas. Buat yang soal 1, maksudnya yang tengah nih, bisa lah kalian kalau nggak dibahas juga sebenarnya. Soalnya takut waktunya habis juga, nanti Daniel nggak sempat jelasin. Kita bahas 2 soal ya. Pertama soal 1. Iya, BTW ini Excel-nya udah kelihatan belum? Udah. Oke. Pertama yang 1. Sebuah klinik memiliki pasien rata-rata 3 orang tiap hari. Jika kehadiran pasien mengikuti proses Poisson. Sebenarnya di soal ini kalian nggak tahu ini Poisson atau binomial juga udah ketahuan ya. Karena di sini kata-katanya memiliki pasien rata-rata 3 orang tiap hari. Ada intervalnya tiap hari. Berarti ini Poisson nih. Atau Poisson. Yang pertama yang A. Jika probabilitas kehadiran 2 pasien per hari. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2. Salah.
Tadi kan rumusnya PX2 sama dengan apa? E pangkat min mu atau min dikali mu pangkat X dibagi X faktorial kan. Berarti di sini diketahui dulu deh. Dik S-nya sama dengan 2. Terus ini yang A ya. Mu-nya mean sama dengan 3. E sama dengan X2. Terus mean sama dengan 3. Terus E sama dengan 2,71828. Berarti rumusnya kan tadi gimana nulisnya ya? Ya pokoknya rumusnya yang tadi lah, yang mu pangkat X dikali E pangkat min mu atau mean dibagi X faktorial. Maka hasilnya pertama, oh ini pangkat ya. Pokoknya kalau yang X pertama yang mu pangkat X itu kan berarti 3 pangkat 2 ya, 9. Berarti 9 dikali terus E pangkat minus mean. E-nya kan 2,71828 pangkat minus 3. Berarti 2,71828 pangkat minus 3. Hasilnya tuh 0,04979. Terus kita bagi X faktorial. X faktorial kan berarti 2 faktorial kan. Kalau di sini berarti 2 kali 1. Hasilnya 0,224055. Ini buat yang A. Terus yang B. Yang B dia berapa probabilitas kehadiran 2 pasien pada siang hari saja. Nah, kalau siang hari saja kita harus cari mean yang baru. Karena dia cuma siang hari aja. Jadi asumsinya setengah hari lah. Kalau cuma pada siang hari aja, asumsi ya. Asumsinya, aku bingung nih di sini tuh sebenarnya pada siang hari saja itu kan kalau sehari dibagi 4 waktu ya, pagi, siang, sore, malam. Nah, sehari aja ini dia maksudnya siang hari saja ini dia 1/4 di siang doang atau pagi sampai siang. Jadi kalau pagi sampai siang kan setengah tuh. Kalau siang hari aja kan 1/4 bisa jadi ya. Asumsinya sih kemarin dosenku bilang pagi sampai siang. Cuma nggak tahu, nanti aku tanyain lagi. Asumsinya itu dulu deh. Yang setengah hari. Berarti kalau kayak gitu meannya 3, mean yang baru, dikali pagi sampai siang, 0,5. Atau kalau misalkan kalian bilang, oh siang doang itu 1/4, berarti 3 dikali 1/4. Terus, kita nyari si probability-nya. PX sama dengan 2. PX sama dengan 2. Berarti X pangkat 2. X pangkat 2-nya sama hasilnya. Oh, enggak. Mu pangkat X. Mean pangkat berarti 1,5 pangkat 2 ya. 1,5 pangkat 2 itu 2,25. 2,25 dikali E pangkat minus mu. 2,71828 pangkat minus 1,5 itu hasilnya 0,22313. Terus dibagi sama X faktorial, X-nya 2.
2 kali 1. Ini kalau probabilitas kehadiran pasien pas siang hari 0,251021. Ini asumsi kalau pada siang hari di sini, ini ya pagi sampai siang asumsinya. Kalian bisa tanya dosen kalian kalau kayak soalnya kayak gini gimana gitu. Misalkan pada sore hari aja atau gimana. Terus kita lanjut ke soal 4. Di soal 4, a roulette wheel in the Hard Rock Casino in Las Vegas has 18 red slot. Berarti X1 sama dengan 18. Terus 18 black slot. Oh, enggak. Ini bukan X1. 2 green slot. If roulette played 12 times, find the probability of getting 5 red outcomes, 4 black outcomes, and 3 green outcomes. Berarti yang X1-nya ini dia 5. X1 sama dengan 5. Terus X2 dia sama dengan 4. X3 sama dengan 3. Terus probabilitasnya P1 sama dengan ini dulu deh. N dulu. N-nya berapa? N sama dengan itu red slot, 18 red slot ditambah 18 black slot ditambah 2 green slot. N-nya sama dengan 38. Lalu kita cari P1, probabilitas buat yang red slot. Itu berapa sih? Berarti dia 18 red slot dibagi sama N-nya. Itu P1 buat yang red slot. Lalu yang probability 2, dia berarti sama 18 dibagi N. Oh iya, BTW ini multinomial ya, karena dia ada lebih dari 2. Red, black, sama green. Jadi multinomial. Kayak langsung ketahuan banget gitu. Kalau ini soalnya multinomial. P3 ini dia kan 2 green slot. Berarti 2 dibagi N-nya 38. Nah, setelah ini baru kita bisa cari probabilitas ininya nih. Find the probability of getting 5 red outcomes, 4 black outcomes, and 3 green outcomes. Berarti P, X1, X2, X3. Ya, multinomial lah, gitu intinya. Sama dengan, kan rumusnya N faktorial dibagi X1 dikali X2 dibagi, pokoknya N faktorial dibagi dalam kurung X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3 ya. Nah, itu berarti kan 12 faktorial dibagi gimana bilangnya? Pokoknya 12 faktorial dibagi 5 faktorial. Gini dulu deh. 12 faktorial dibagi dalam kurung 5 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial terus habis itu hasilnya dikali P1 pangkat X1. Berarti yang ini 0,4 P1 X1 pangkat X1 ya ini dikali P2
pangkat X2 dikali P3 X3. 12 faktorial dibagi dalam kurung 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial tuh berarti hasilnya tuh pokoknya setelah aku sederhanain di buku tulis ya, yang ini nih, itu nanti dapat hasilnya 27.720. Terus yang P1X1, P1 pangkat X1 ini dapat hasilnya 0,02385 terus dikali 0,050345 ini buat yang X3 ini 1,458 dikali 10 pangkat minus 4 berarti 0,00123. Nah, ini hasilnya 0,004853. Ini hasil PX1, PX2, PX3-nya. Ini soal yang bagian yang aku bahas. Selanjutnya dibahas sama Daniel yang soal UTS. Kor dulu kalau gitu Jack. Tapi bisa nggak dari situ host? Oke, kita share screen. Teman-teman buka yang UTS HP ya, yang kirim di grup. Kita bahasnya itu semua soal 2 dan 6. Nomor 2 dan 6. Soalnya nomor 1 itu materi peluang minggu lalu. Kemudian yang nomor 5 ini cukup sulit sih. Ini aja aku pakai jawaban dosen lain gitu. Jadi kita nomor 2 aja dulu ya. Di nomor 2 itu dikasih tahu kalau tiap bulan itu ngirim mobil ke dealer sejumlah 20 unit. Kemudian yang tanya, peluang keberhasilannya itu adalah 75%. Terus yang tanya itu, yang A itu berapa kemungkinannya mobil terjual sebanyak 15 unit. Nah, untuk jawaban A ini kan kita kan cuma ngitung di titik 15 ya. Berarti kita bisa bilang N itu 20 ya, karena 20 unit. Kemudian suksesnya itu
atau X itu ada 15. Nah, pertama kita tengok dulu soalnya. Ini jenis probabilitas apa gitu. Nah, karena ditanya itu kemungkinan tingkat keberhasilan penjualan, berarti kita bisa bilang gini nggak sih? Berapa peluang itu berhasil 75% dan peluang nggak berhasil itu 25%. Berarti kita cuma pengen tahu apakah itu berhasil atau tidak. Terus yang dijelaskan oleh Zaki tadi tentang binomial, kalau binomial itu cuma ada 2 outcome. 0 atau 1, ya atau tidak, sukses atau tidak. Nah, di sini itu sini juga berlaku, cuma 2 jawaban. Berhasil atau tidak gitu. Jadi kita pakai rumus yang ada di binomial. Nah, kemungkinan berarti peluang kan. Terus peluang kan tadi kombinasi dikali P pangkat X dikali Q kali Q pangkat N kurang X. Jadi sini kita pakai kombinasi ya. Kombinasi dari 20 dan 15 itu 15 ribuan. Pakai rumus kombin. Ini ya, 20 dan 15. Kemudian setelah itu kita cari P pangkat X-nya. Kan tadi P itu kan peluang ya, peluang keberhasilan itu kan 0,75. Sedangkan X-nya itu 15. Jadi kita buat sini 0,75 pangkat 15. Dapat 0,013 dan seterusnya. Kemudian Q itu adalah yang tidak berhasil sebesar 25%. Jadi kita tinggal kalikan 0,25 pangkat N 20 kurang 15. Berarti pangkat 5 kan. Nah, itu dapat ini segini. Baru kita tinggal kalikan. Ini kalau di Excel ya. Kalau di Excel dia tinggal kalikan aja. Kombinasi dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Hasilnya itu dapat 0,2023 dan seterusnya. Itu peluang terjual 15 unit. Kemudian yang B itu 12 unit ya. Cara kerjanya sama kayak 15. Kita cuma cari di titik satunya aja. Maksud saya cuma cari di titik 12 unit. Beda sama yang C ya. 13 sampai 17. Nah, oke yang 12 unit ya. N tadi udah dikasih tahu 20, kemudian suksesnya itu adalah 12. Nah, sisanya itu kita tinggal sama kayak yang ini tadi. Cari kombinasinya, kemudian P pangkat X-nya, kemudian Q pangkat N kurang X. Dan nanti kita tinggal kalikan. Gitu. Nah, untuk A dan B itu sama sih cara kerjanya. Cuma untuk yang C, nah ini teman-teman harus perhatikan. Di sini tuh kita ada memakai Z-score. Kalau teman-teman masih ingat ya pertemuan ketiga itu kalau nggak salah yang ada mean variance, deviasi itu akan ada Z-score ya. Nah, untuk yang C itu kita pakai Z-score untuk mencari kemungkinannya di antara 13 sampai 17. Nah, aku ingatkan lagi ya rumus Z-score itu ya. Z-score itu adalah rumusnya itu X dikurang X bar dibagi start deviasi. Nah, pertama kita cari dulu untuk yang 13 unit. Berarti X-nya kan 13 ya. X 13 kemudian X bar ini teman-teman harus ingat ini adalah soal binomial. Nah, dan soal binomial itu rumus min-nya kan N kali P. Berarti X bar itu adalah N20 dikali P, peluang sukses 0,75. Dapatlah 15. Kemudian saat deviasi itu tinggal kalau di Excel itu pakai square 20 kali 0,75 kali 0,25. Kenapa 20 kali 0,75 kali 0,25? Itu karena kita masih karena kita ngerjain soal binomial. Kan kalau min kan N kali P. Kalau start deviasi kan akar pangkat N dikali P kali Q.
Kalau varies berarti kan tinggal di pangkat 2 kan, berarti N kali P kali Q. Nah, akar pangkat kan rumus Excel kan square ya. Jadi kita pakai square, terus dikali 20 kali 0,75 kali 0,25. Dapatlah 1,93. Nah, untuk cari Z-nya itu berarti kan kita udah dapat nih semuanya. X bar dan deviasi. Tinggal masukin ke rumusnya. Berarti kan X kan 13 kurang 15 per 1,9364. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada buka soalnya, sebentar ya. Soal UTS-nya. Kan tadi teman-teman udah dikasih tahu sama si Jaki ya cara cari binomial kalau yang tabel itu ya. Nah, kebetulan di soal tes itu ada tabel juga. Ini standar nomor probabilities. Nih. Teman-teman bisa aplikasikan apa yang dikasih tahu sama si Jaki ke sini. Kan tadi kan ada persenan sama apa. Itu kurang lebih cara membaca juga sama di sini. Tuh. Maaf ya. Nggak kelihatan ya. Bentar ya. Maaf. Kelihatan ya. Apa lembar terakhir dari UTS ganjil yang AP. Ini kan ada tabel ya. Nah, itu teman-teman bisa aplikasikan tadi. Apa yang dikasih tahu Jaki bisa diaplikasikan ke sini juga. Oke. Nah, kan tadi itu kan bentar. Ini ya. Ini kan min 1,03. Kita ambil depannya aja. Kan ini ada min 1,0327. Nah, kita cuma ambil min 1,03 aja karena kenapa kita cuma ambil itu? Karena yang di tabel ini itu kita cuma sampai 2 di belakang koma aja gitu. Berarti min 1,0. Berarti sini ya. Mana ya? Ini depan bawah kan. Ini kan min ya, min. Nah, teman-teman lihat ya apa yang ku blok ini ya. Kan min 1,0. Nah, tadi yang kita ambil itu min 1,03. Berarti kita cari 0,3. Ini. Berarti min 1 kita tarik ke atas, terus kita cek lagi 0,03. Berarti jawabannya adalah 0,1515. Ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ngerti, nanti setelah aku bahas ini ya, baru kita bisa tanya-tanya. Nah, dengan min 1,03 kita dapat kalau peluangnya itu adalah 0,1515. Itu adalah untuk Z untuk 13. Z sama dengan 13. Hal itu juga berlaku di 17 unit. X-nya kan 17, X bar 15. Deviasinya itu kurang lebih sama kayak yang di 13 ya. Karena kan nggak ada hubungan sama X ya. Nah, deviasinya sama. Sekarang kita cari Z, peluang Z sama dengan 17. Ini tadi kan 1,032. Kita ambil cuma 1,03 doang. 0,13. Ini tadi min ya. Nah, kalau di sini tuh yang positif itu ada di sini atasnya. Min 1,03. Ini ya 1,03. Berarti sini ada 8485. Berarti kita bisa simpulkan kalau peluang dari Z skor 17 itu adalah 0,8485. Sehingga untuk mencari kemungkinan terjual di antara 13 dan 17 itu kita tinggal kurangkan aja sebenarnya. Berarti selisih dari
peluang 17 dengan peluang 13 itu adalah sebesar 0,697. Nah, ini di bawah juga aku ada kasih logika. Ini logikaku sendiri. Setelah melihat jawaban dari dosen gitu. Nah, pertama, ini kita anggap terjual 0. Ini terjual 13. Dan ini terjual 17. Nah, dari range 0 sampai 17, untuk mencari judge score 13 itu berarti kita menganggap kalau judge score 13 itu sudah mencakup dari 0 sampai 13. Ini ya, tanda panahnya ini ya. Berarti kita mengasumsikan kalau mean dan standar deviasinya itu udah sama dari 0 sampai 13. Ini ya. Maaf. Kemudian untuk yang Z17 itu kita mengasumsikan kalau mean dan deviasinya itu udah sama dari 0 sampai 17. Sehingga untuk mencari di antara 13 dan 17, kita harus mengurangkan dong. Dia kan dari sini kan. Berarti selisihnya itu ada di sini. Ini tadi ya, antara 13 dan 17. Berarti ini logikanya kita tinggal kurangkan nggak sih gitu. Jadi kita tinggal kurangkan aja peluangnya. Ini peluangnya 0,8485. Ini adalah peluangnya 0,1515. Berarti selisihnya itu adalah 0,697. Sementara yang di dosen, jawaban dosen ya, dosen lain, itu dia X-nya itu bukan 13, melainkan 12,5. 12,5. Tapi aku kurang tahu alasannya kenapa dosen ini membuat 12,5. Ini ya, kalau logikanya ya, ini kan di tempat di jawaban dosen itu ini 12,5. Nah, aku ngerti kalau misalnya dosennya itu berpikir kalau 13 ini adalah 13 itu kita nggak memakai angka 13 tapi memakai batas bawahnya 13. Karena kan ditanyakan kemungkinan terjual di antara 13 sampai 17. Berarti kita cari batas bawahnya 12,5. Sedangkan untuk yang teratas itu kita pakai batas atas 17,5. Itu aku tangkap dari jawaban dosen, tapi aku nggak ngerti kenapa dia pakai ini. Sedangkan rumusnya itu adalah X. Gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya sama dosen masing-masing gitu. Ini nanti akan aku kasih jawabannya. Atau bisa didiskusikan sama dosen kalian masing-masing. Tapi dari pemahamanku itu X-nya itu nggak berubah gitu, nggak memakai batas bawah dan batas atas. Oke, itu nomor 2. Ini ya, judge merepresentasikan peluang dari 0 sampai 13. Kalau 17 itu merepresentasikan peluang dari 0 sampai 17. Oke, dan nomor terakhir itu ini ya, Kepala Desa mengundang rapat kepada 30 orang terkait pembahasan. Peluang tamu nggak datang itu 80%. Otomatis peluang hadir itu adalah 20%. Nah, pemimpin itu khawatir kalau misalnya undangannya itu cuma datang tidak lebih dari 3 orang. Yang ditanya, tentukan tingkat kemungkinan bahwa kekhawatiran itu terbukti. Nah, sini kita agak main otak sedikit ya. Soalnya aku juga ada salah di sini. Pertama N. N itu dikasih tahu ada 30 orang. Sedangkan yang datang itu atau X, kita buat X, itu tidak lebih dari 3 orang. Otomatis kan kita nggak bisa kita bisa pinpoint kalau X itu bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kita bisa pinpoint. Berbeda sama yang nomor 2, kita pinpointnya cuma 1 doang, 15 dan 12. Karena yang tadi cuma 15 dan 12. Kalau 3 kan 13 dan 17 karena. Yang C itu kurang lebih sama kayak yang ini, yang 6. Yang kurang lebih dari 3 orang. Oke.
Semoga teman-teman ngerti ya. Kemudian tuh X bar. Nah, mungkin teman-teman berpikir atau yang udah memahami ya secara penuh, itu kalau X bar itu sebenarnya bukan 6, tapi 30 kali 0,8 dikali peluangnya. Peluang tidak hadir gitu, 24. Tapi dari yang ku dapat ya, dari jawaban dosen, itu dia buatnya 0,2 itu ada alasannya pastinya. Nah, alasannya itu adalah kekhawatiran pemimpin itu yang hadir itu tidak lebih dari 3 orang. Otomatis pimpinan itu berharap itu ada yang datang. Walaupun tidak lebih dari 3 orang. Karena dia berharap datang. Kan itu kan otomatis karena dia berharap untuk datang, berarti kita bisa asumsikan kalau itu adalah X. Itu adalah X-nya. Berarti kita bisa kita bisa bilang kalau dia itu berharap datang dengan peluang 0,2 tadi atau 20%. Itu 20%. Makanya tadi itu X bar-nya itu bukan 30 kali 0,8 tapi kali 0,2. Karena dia berharapnya datang, bukan nggak datang. Karena dia berharap datang, maka kita pakai peluang yang hadir. Dan soal deviasinya itu sama kayak yang di soal nomor 2, N dikali P dikali Q. 30 kali 0,8 dikali 0,2 terus diakar pangkatkan. Dapat 2,1. Nah, karena yang datang itu tidak lebih dari 3 orang, atau X-nya itu bisa lebih dari 1, dari 0 sampai 3, kita pakai Z-score. Sama kayak yang di nomor 2C tadi, yang mobil 13 sampai 17. Kita pakai Z-score, ya. X itu 3. X itu 3, kemudian dikurang sama X bar 6, terus dibagi sama deviasinya 2,1. Dapatlah min 1,3. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke maaf, kita ambilnya itu bukan min 1,3 tapi min 1,36 atau 37. Ini kan karena ada nih ya 369. Dan kalau dibulatkan kan jadi 7 ya. Jadi aku sih ambilnya itu min 1,37 untuk pembulatan kan round up. Nah, kita pindah ke sini tadi. Oke. Min 1,37. Ya. Min 1,3 ini 7 ya. Nih 7. Teman-teman bisa lihat ya. Itu di situ dikasih tahu min 1,37 itu 0,853. Min 0,853 otomatis kita tinggal masukkan yang 0,853. Berarti peluangnya terjadi itu adalah 0,853. Di samping juga aku ada custom note ya, kenapa X bar-nya itu 30 kali 0,2 bukan 30 kali 0,8. Sampai situ udah selesai sih materinya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Atau mungkin teman-teman udah capek ya dengerin aku Jaki ngomong terus, ngoceh terus. Nanti untuk Excel aku nanti kirim ke apanya, ke WA buat dipelajari, tanya-tanya sama dosen. Oh, teman-teman bisa tambahin sih ini ada soal nomor 5. Aku masih kosong. Oh ya, nanti aku juga kirimkan nama jawaban dosen yang sebagai patokan aku untuk ngebuat jawaban ini. Nanti teman-teman bisa bandingkan jawabanku dengan jawaban dosen ataupun jawaban kalian dengan jawaban dosennya. Bentar. Ini yang jawabanku tadi kan aku sebenarnya ada 5 soal.
Mau Ya. dikirim yang 5 soal nggak jawabannya atau gimana? Yang punya aku. Kirimkan aja. Ya kan udah Tapi UTS demo. Kenapa? yang 5 soal tuh tulis tangan jawabannya bukan Excel. Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Ya kan Udah pusing. kita juga bagi-bagi kan. Ini udah mau UTS juga kan. Karena kan kita nggak cuma starter yang kita khawatirkan gitu. ALK aja, ALK terus siap kalau misalnya kalau dosen kalian ngajarinnya bagus, ya soalnya dosenku nggak ngajarinnya dengan baik, jadi ya aku nggak ngerti siap sih. Nah gitulah, nggak cuma starter doang kekhawatiran kita. Apa yang ada dikirimkan aja ke grup. Apa ada yang mau bertanya terkait ini? Izin tanya, Oke. tadi yang nomor 2 tadi yang C2C tentang berapa kemungkinan mobil terjual antara 13 sampai 17 itu berarti kalau dari gambar yang kamu buat tadi itu berarti 14, 15, 16, 17 ya? Kan ini Lebih tepatnya 14, 15, 16. Nggak sampai 17. Oh, Karena antara 16-nya ya. enggak, 17-nya enggak. Enggak, karena kan antara kan. Oh. Gitu. Antara. Terus iya. mungkin Mbak bisa buka-buka lagi ya Jetscore ya. Soalnya aku juga agak terkejut pas nengok soal jawaban dosennya itu ada pakai Jetscore gitu. Ya aku cari-cari lagi mana logikakannya. Nah ini logikaku ya. Ini mungkin aja nggak benar gitu. Tapi ini yang ku dapat dari membaca jawaban dosennya. Gitu. Sebenarnya ini tadi itu ada satu cara lagi untuk nyarinya. Tapi agak gimana? Menurut itu agak susah gitu. Ya kan antara 13 sampai 17 otomatis kan kita harus cari peluang 14 ditambah peluang 15 ditambah peluang 16 kan untuk mencari peluang di antara itu. Nah, itu kan mungkin agak lama ya ngerjainnya ya. Aku juga belum coba dengan cara itu, tapi aku merasa yang pakai Jetscore ini lebih mudah gitu. Nggak tahu terlepas dari benar atau salahnya itu menurutku itu pakai Jetscore itu lebih enak gitu. Kalau untuk ngitung yang peluangnya lebih ya. Dan ini kayaknya kayak multinomial, tapi aku kurang tahu juga ya. Oh, enggak deh, bukan multinomial, binomial. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sebelum ditutup. Udah jam 11 juga ya. Untuk yang pembacaan tabel itu, kata Jaki itu di pertemuan ke-6 katanya diajari. Tapi lebih baik ya teman-teman bisa pelajari lebih awal ya. Nggak susah juga sih kayak bacanya gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kami bisa akhiri sini ya. Makasih teman-teman udah mau hadir di Tenter kali ini, Tenter minggu ini. Kalau misalnya ada dari kami kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kemudian kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi, itu bisa chat di WA grup atau DM juga bisa. Semoga apa yang kami paparkan materi pada minggu ini itu semoga bisa dimengerti oleh teman-teman gitu dalam menghadapi UTS nanti. Aku doakan supaya teman-teman nanti UTS-nya lancar, nggak ada kesulitan apapun. Oke. Kita tutup ya. Makasih ya teman-teman. Makasih guys. Makasih juga. Maafin, Makasih, maaf ya Zak. kalau bacot. Terima kasih. Ya, sama-sama.